إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan pembahasan kitab Syarah Sarhu Qatrin Nada wa Banus Sada, yang mana alhamdulillah pada saat ini kita sudah masuk pada halaman 73. Baik. Sebelumnya kita telah membahas mabninya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini mabni itu hanya ada pada dua keadaan. Keadaan yang pertama, fi'il mudhari' menjadi mabni ketika bersambung dengan nun niswah. Jadi contohnya misalnya adalah yadribna. Yadribna. Dia mabniun ala sukun. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari' menjadi mabni ketika bersambung dengan nun taukid secara langsung. Ya, misalnya kita mengatakan yadribanna, yaktulanna. Jadi dia mabniun 'ala al-fathi liittisalihi bi nunit taukid mubasharatan. Itu pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Berarti keluar dari itu semua, apabila ada fi'il mudhari' bersambung dengan nun taukid namun ghairul mubashir, tidak secara langsung, maka fi'il mudhari' itu kita hukumi mu'rab dan bukan mabni. Contohnya pada pertemuan sebelumnya, yaitu wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Jadi ada alif al-mutsanna, tattabi'a itu alif, ya. Ini dia tidak bersambung secara langsung karena nun taukid itu dipisahkan oleh alif. Baik. Pertanyaan sekarang kepada ikhwan dan akhwat barakallahu fikum jami'an. Bukankah nun taukid itu harokatnya fathah? Kenapa di sini harokatnya kasrah? La tattabi'anni. Kenapa enggak la tattabi'anna? Kenapa? Nah, ikhwan, ada yang tahu ikhwan jawabannya? Ikhwan. Saya akhwat, ada akhwat yang tahu jawabannya? Kenapa di sini nun taukid dia kasrah? Bukankah nun taukid itu fathah? Ayo ikhwan, ada akhwat. Ikhwan.
Karena menunjukkan isim musanna, Ustaz. Baik. Ahsan. Jadi jawabannya karena ada nun musanna yang dia itu dibuang, ya, menunjukkan ada nun isim musanna yang dibuang, makanya nun taukidnya di kasrah menjadi wala tattabi'anni, demikian. Kemudian juga la tublawunna, ini asalnya la tublawunna, ya, ada waw jamaah yang dibuang, wunna, itu asalnya waw jamaah yang setelah waw wuna itu sukun, kemudian ada nun asma khamsah, karena dua huruf yang sukun bertemu maka waw yang kedua dibuang, jadi la tublawunna. Demikian juga nunnya diidghamkan. Nah, ini pembahasan tentang i'lal. Jadi kaidahnya idzal taqa sakinani wajib hadfu ahadihima. Apabila dua sukun bertemu maka wajib dibuang salah satunya. Demikian juga fa imma taroyinna, asalnya fa imma tarayinna, asalnya taf'alina, tarayina. Kenapa jadi taroyinna? Itu nanti dalam pembahasan ilmu sharaf, ilmul i'lal wal ibdal. Demikian. Makanya disebutkan di sini fa innal alifa fil awwali wal wawa fis tsani wal ya'a fis tsalithi fasilatun bainal fi'li wan nuni fa huwa mu'rabun la mabniyun. Nah, ini. Jadi semuanya yaitu wala tattabi'anni, kemudian la tublawunna, kemudian fa imma tarayinna, semuanya adalah mu'rab, tidak mabni, karena nun taukid tidak bersambung dengan fil mudhari secara langsung. Allahu a'lam bishawab. Itu pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik, ikhwan, dibaca. Fadhal ikhwan. Kadzalika law kana. Nah, Anda baca Ustaz. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ila an qala wa kadzalika law kana al-fasilu bainahuma muqaddaran kana al-fi'lu aidan mu'raban wa dzalika ka qawlihi ta'ala wa la yasuddunaka an ayatillah wa la tasma'unna mithluhu ghayra anna nun al-raf'i hudifat takhfifan litawalil amsal thumma altaqa sakinani asluhu qabla dukhulil jazim yasuddunannaka falamma dakhala al-jazim wa huwa la an-nahiyah hudifatin nun faltaqa sakinani al-wawu wan nun fahudifat al-wawu li'tilaliha wa wujudi dalilin yadullu 'alaiha wa huwa ad-dhammatu wa qaddara al-fi'lu mu'raban wa in kanat an-nunu mubashiratan li akhirih lafdhan likauniha munfasilatan anhu taqdiran wa qad ashartu ila dhalika kullahu mumatsalan Ila dhalika kullihi. ila ya wa qad ashartu ila dhalika kullihi mumatsalan mumatsilan. Ahsan, barakallahu fikum akhil aziz. Baik. Kemudian mu'allif Allah Ta'ala mengatakan wa kadzalika law kana al-fasilu bainahuma muqaddaran kana al-fi'lu aidan mu'raban. Nah, kata beliau, dan termasuk juga seandainya atau jika pemisahnya itu ditakdirkan antara fi'il mudhari dengan nun taukid,
maka fi'il itu tetap juga kita katakan mu'rab. Nah, jadi ada yang ditakdirkan, ada yang dibuang. Fi'il ini, yaitu fi'il mudhari', tetap kita golongkan sebagai fi'il yang mu'rab. Wadzalika kaqaulihi ta'ala. Dan hal itu sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala, wala yasuddunaka an ayatillah. Dan juga wala tasma'unna mithluhu ghairu anna nuna raf'i hudifat takhfifan litawali al-amthal. Thumma iltaqa sakinani asluhu qabla dukhulil jazimi yasuddunannaka. Demikian ya. Jadi perhatikan lafaz yasuddunaka. Ya. Bahwasannya ghair, selain bahwasannya nun rafa itu dibuang. Ya. Jadi di sini asalnya ini namanya nun rafa. Ini thubutun nun itu dibuang. Takhfifan litawalil amsal, untuk meringankan, karena setelahnya itu ada nun taukid, ya, untuk meringankan permisalan atau penyebutan. Makanya nun rafa'nya itu thubutun nunnya dibuang. Jadi asalnya yasuddu nannaka, kemudian nunnya dibuang, ya. Asalnya ya suddunannaka. Ini nunnya ada 3 asalnya, ya. Nunnya ada 3. Jadi kita katakan afwan. Jadi asalnya ya suddun. Nah, seperti ini. Ya. Ya suddun nanna, ya. Apa-apa, ya. Nah, ini asalnya. Yasuddunanna. Demikian, ya. Nah, jadi nun nun ar-rafa', thubutun nun, yaitu nun yang berharokat ini, yang ini itu kita buang. Kita buang. Maka menjadi yasuddunna. Jadi yasuddunna. Wow, ini sukun. Kemudian nunnya juga sukun. Jadi kaidahnya idzal taqa sakinani wajaba hadfu ahadihima. Apabila 2 sukun bertemu, maka wajib dibuang salah satunya. Apa yang dibuang? Yang dibuang adalah huruf waw. Waw ini. Jadi yasuddunna. Nah, karena ini ada 2 nun, maka diidghamkan, maka menjadilah yasuddunnaka, seperti ini. Jadi dhammah yang ada pada dal, huruf dal ini, ikhwan dan akhwat, yasuddu, du ini, itu menunjukkan adanya pembuangan huruf waw. Jadi fi'il mudhari' yasuddunnaka ini walaupun ada nun taukid, namun ada yang ditakdirkan di sini, ada yang dibuang. Makanya dikatakan kanal fi'lu aidan mu'raban. Jadi wa kadzalika law kana al-fasilu bainahuma muqaddaran kana al-fi'lu aidan mu'raban. Demikian juga misalnya itu ditakdirkan, dibuang, makanya fi'ilnya itu tetap kita katakan dia mu'rab. Jadi demikian. Asluhu qabla dukhulil jazim yasuddunannaka. Kita udah jelaskan tadi pembuangannya, ya. Falamma dakhalal jazimu
wa huwa la an-nahiyah hudifatin nun. Ya. Makanya nun dibuang. Faltaqa sakinani, yaitu al-waw wan nun hudifatil waw li'tidalihi. Tadi sudah kita jelaskan wawnya dibuang. Ya, wujudi dalilin yadullu 'alaiha wa huwa dhamma. Waw itu dibuang, ditandakan dengan tanda dhamma. Tadi yasuddu itu ada du. Wa quddiral fi'lu mu'araban. Fi'ilnya itu mu'arab. Wa in kanatin nun mubashiratan li akhirih labdan. Walaupun nunnya itu bersambung secara langsung secara lafaz. Likaunihima munfasilatan anhu takdiran. Akan tetapi nunnya itu terpisah secara takdir. Waqad asyartu ila dzalika kullihi mumatsilan. Dan aku sudah mengisyaratkan itu semua dan memberikan beberapa contoh. Baik. Ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum jami'an. Dari sini kita bisa menarik dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bahwasannya fi'il mudhari' yang dia bersambung secara langsung dengan nun taukid, maka dia adalah mabni. Kemudian kesimpulan yang kedua, fi'il mudhari' yang dia itu tidak bersambung dengan nun taukid secara langsung, maka dia mu'rab, atau juga bersambung secara langsung lafdhan, secara lafaz, namun secara takdir dia itu berpisah, maka dia dianggap juga fi'il mudhari' yang mu'rab. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, akhwat dan ikhwan, sampai sini antum paham? Ustaz, Afwan, berarti kalau fi'il mudhari' ini dia mabni ketika bersambung dengan mabni dengan sukun ketika bersambung dengan nun inas. Terus mabni dengan fathah ketika dia bersambung dengan nun taukid mubasyaratan. Nah, ketika kalau misalnya dia nggak ada nun taukidnya kan dia sebenarnya mu'rab Ustaz ya, dengan dhammah muqaddaratul dhahirah Ustaz ya. betul. Nah, ketika nun taukid ketemu nun taukid secara langsung maka dia mabni dengan fathah. Kalau ada fasil maka dia mu'rab. Itu biasanya terjadi di af'alul khamsah. Naam, sahih. Baik itu secara takdir juga sama. Dia mu'rab juga Ustaz ya. Nah, betul. Kalau misalnya Ustaz, misalnya ayat walatas ma'unna, itu kan kita lihat dari siyak kalam, domirnya misalnya antum, ya berkaitan dengan jamak gitu. Nah, kalau misalnya bisa nggak walatas ma'unna itu domirnya ya anta gitu, jadi dia nanti mabni dengan fathah gitu, atau gimana Ustaz? La ya akhi, ya, itu nggak bisa, ya itu karena itu di situ ada dhamma, itu menunjukkan ada waw yang dibuang. La tasma'un, sahih begitu kan? Oh iya ya. Nah, kalau anta la tasma'anna gitu Ustaz ya. Kalau anta langsung la tasma'anna. Syukran Ustaz. Afwan, barakallahu fikum. Mumtaz. Baik, ada lagi pertanyaan ikhwan selain akhuna tadi? Akhwat, تفضل يا أخوات، تفضلي يا أخوات. أخوات. Nah, Ustaz. Ada pertanyaan? Insya Allah, wadih Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Nah, kita lanjutkan.
Dikatakan di halaman 76, wa amma i'rabuhu fa fima 'ada hadainil mawdi'aini nahwu yakumu zaidun wa lam yakuma zaidun wa lam yakum zaidun. Adapun i'rabnya, maka selain kedua tempat tadi, maksudnya kedua yang tadi itu mabni. Jadi selain kedua yang tadi, maka dia itu mu'rab, yaitu yakumu zaidun, lan yakuma zaidun, lam yakum zaidun. Baik. Jadi jelas tadi ya bahwasannya fi'il mudhari' mabni bersambung dengan nun niswa, kemudian fi'il mudhari' juga mabni bersambung dengan nun taukid secara langsung. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Akhwat dibaca. Wa amma al-harf. Tafadhal. نعم أنا أستاذ. Tafadhal. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل نحو هل وبل وليس منه مهما وإذ ما بل مصدرية ولما الرابطة في الأصح. لما فرغت من القول في الاسم والفعل شرعت في ذكر الحرف فذكرت أنه يعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الفعل نحو هل وبل، فإنهما لا يقبلان شيئا من علامات الأسماء ولا شيئا من علامات الأفعال، فانتفى أن يكون اسمين وأن يكون فعلين وتعين أن يكون حرفين، إذ ليس لنا إلا ثلاثة أقسام وقد انتفى اثنان فتعين الثالث. نعم يكفي. بارك الله فيك أختنا. طيب. Setelah kita membahas tentang isim dan yang berkaitan dengannya, kita juga masuk atau telah membahas fi'il. Baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari' dan juga fi'il amr. Sekarang kita masuk pada pembahasan huruf. Shad. Shad ini sudah kita jelaskan adalah matan. Al-aslu matan. Wa ammal harfu fayu'rafu bi alla yakbala syai'an min alamatil ismi. Dan adapun huruf, maka huruf itu diketahui atau dikenal bahwasannya dia tidak menerima salah satu dari tanda-tanda isim wal fi'li dan juga fi'il. Nahwu, contohnya misalnya hal, wabal, walaysa minhu mahma. Ya, jadi hal, wabal, walaysa minhu, dan tidak termasuk dari huruf yaitu mahma, kemudian wa idma, bal, masdariyah, kemudian walamma ar-rabitatu fil asahi. Baik. Di sini ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum jami'an, kita masuk pada pembahasan huruf. Huruf, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, itu ada dua. Ada yang namanya al-harfu al-mabani sama al-harfu al-ma'ani. Jadi huruf mabani yaitu huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha, dan seterusnya. Itu namanya apa? Harf atau harfun mabani. Sedangkan harf ma'ani atau harfun ma'ani itu huruf-huruf yang dia itu memiliki makna tersendiri. Cuman maknanya ini kurang sempurna
kecuali kalau kita sambungkan kepada isim dan fi'il. Contoh huruf ma'ani yang seperti sekarang. Hal, bal, huruf-huruf jer, dan huruf-huruf ataf. Nah, demikian. Nah, di sini yang sedang muallif jelaskan kepada kita adalah huruf ma'aniyah. Huruf-huruf ma'ani. Baik. Kemudian disebutkan juga tadi yaitu walamma ar-rabitatu. Walamma ar-rabitatu. Nah, jadi semuanya insyaallah ta'ala muallif akan jelaskan kepada kita. Ya. Jadi walamma ar-rabitatu itu maknanya adalah rabitatu syai' biwujudi syai'. Rabitatu syai' biwujudi syai'. Jadi mengaitkan terkaitnya sesuatu karena adanya sesuatu. Jadi misalnya Anda mengatakan nih, lamma ji'tani, ya, lamma ji'tani akramtuka. Jadi ketika panjenengan datang kepada aku, maka aku memuliakan panjenengan. Jadi apa maksudnya? Maksudnya dengan datangnya panjenengan maka ada rabit dikaitkan dengan memuliakan panjenengan. Jadi kalau panjenengan tidak datang ya enggak saya muliakan. Itu namanya walamma ar-rabitatu fil asah. Demikian. Ya. Jelas Iwan dan Akhwat sampai sini? Insyaallah wadih Ustaz. Baik. Kemudian disebutkan di sini walamma faraqtu minal qawli fil ismi wal fi'li syara'tu fi dzikril harfi fadzakartu annahu yu'rafu bi alla yaqbala syai'an min alamatil ismi wa la alamatil fi'li nahwu hal wa bal fa innahuma min alamatil asma wa la syai' min alamatil fi'li fa innahuma la yaqbalani syai'an min alamatil asma wala syai'an min alamatil af'al. Jadi kalimat hal kemudian bal itu keduanya tidak menerima salah satu dari tanda-tanda isim dan juga tanda-tanda fi'il. Fantafa an yakuna ismaini, maka keduanya tercegah. Maksudnya keduanya tidak bisa atau tidak boleh kita katakan sebagai isim. Wa an yakuna fi'laini, dan juga enggak boleh kita katakan keduanya sebagai fi'il. Wa ta'ayyana an yakuna harfaini, maka telah jelas keduanya dihukumi huruf. Idh laisa lana illa thalathatu aqsamin wa qad intafasnani fata'ayyan ats-tsalits. Jadi kita hanya punya 3 macam atau 3 bagian saja. Yaitu wa qad intafasnani, keduanya yaitu hal sama bal, itu dia adalah huruf. Ya, adalah huruf. Fata'ayyan ats-tsalits. Jelas yang ketiganya, yaitu mahma, idma, dan seterusnya. Itu lafaz yang setelahnya itu maka dia telah jelas. Ya. Demikian.
Taib. Kemudian selanjutnya, walamma kana minal hurufi makhtalifa fihi hal huwa harfun aw ismun nasastu alaihi kama fa'altu fil fi'lil madhi wa fi'lil amri wa huwa arba'atun idma wa mahma wa mal masdariyatu wa lamma rabitatu. Dan ketika ada huruf-huruf yang dia ternyata diperselisihkan, apakah dia digolongkan huruf atau isim. Nah, ini muallif memperinci kalimat yang sebelumnya, yaitu mahma, kemudian idma, kemudian ma'al masdariyah, kemudian lamma ar-rabito. Apakah huruf atau isim? Kama fa'altu fil fi'lil madhi wa fi'lil amr. Ya, sebagaimana beliau juga atau saya telah menjelaskan hal ini. Misalnya lafaz laisa. Laisa ini huruf atau fi'il. Ya, laisa ini huruf atau fi'il. Jadi yang sahih, yang rajih, laisa adalah fi'il. Karena dia bisa ditasrif lugawiyan. Laisa, laisu. Demikian. Ya. Kemudian juga dengan ni'mah. Ini huruf atau isim atau fi'il. Ni'mah adalah fi'il. Nah, kemudian muallif di sini menjelaskan beberapa hal. Ada 4 hal, yaitu idma 1, mahma 2, al-masdariyah ini 3, al-lamma ar-rabita 4. Beliau akan jelaskan tentang perselisihan para ulama. Tayyib. Nah, ikhwan, dibaca ikhwan. Fadhal ikhwan, dibaca ikhwan. Ya Ustaz, saya yang baca Ustaz. Fadhal. Fa amma isma fakhtalafa fihi sibawaihi wa ghayruhu wa qala sibawaihi innaha harfun bimanzilah wa qala sibawaihi sudah dengar? Nah, bimanzilati in syartiyati fa idza qulta isma takum akum wa ma'nahu in takum akum wa qala al-mubarridu wa banus saraji wal farisi innaha zarfuz zaman wa innal ma'na fil misal mata takum akum wa hattaju bi annaha qabala dukhuli ma kanat isman wa aslu adamu ta'yiri wa ajiba bi anna ta'yira qad tahaqqaqa qat'an bidalili annaha kanat lil madi wa sarat lil mustaqbal fadalla ala annaha nuzi'a minha dhalikal ma'na al-battata wa fi hadzal jawabi nazar la yahtamiluhu hadzal mukhtasar. Taib. Nah, di sini ikhwan dan akhwat, muallif akan menjelaskan satu persatu perselisihan para ulama tentang keempat hal tadi. Taib. Muallif memulai dari lafaz idma. Taib. Wa amma idma fakhtalafa fihi sibawaihi wa ghayruhu. Dan adapun idma fakhtalafa fihi sibawaihi wa ghayruhu. Maka sibawai dan selain beliau berselisih pendapat. Baik. Perhatikan lafaz idma itu asalnya adalah idh. Perhatikan, idma itu asalnya cuma terdiri dari idh. Sedangkan idh itu sendiri
ada dua makna. Id itu sendiri ada dua makna. Baik. Yang pertama, kita mengatakan qad takunu ismun dzarfiyyun zamaniyun, adalah ismun dzarfiyyun zamaniyun. Dzarfiyyun zamaniyun. Itu yang pertama, makna id. Kemudian makna yang kedua, qad takunu harfan fujaiyan. Jadi qad takunu harfan fujaiyan, harfan fujaiyan. 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 Jadi huruf yang menunjukkan sesuatu yang membuat tiba-tiba kaget. Misalnya contohnya kita mengatakan misalnya dakhaltul baita, dakhaltu al baita iz Muhammadun jalisun. Muhammadun jalisun. Baik. Jadi id adalah huruf fujai. Nah, dan juga ikhwan sebelumnya ana lupa menyampaikan bahwasannya huruf ma'ani itu ada 3. Ya, ingat huruf ma'ani itu ada 3. Sebelumnya tadi apa ana lupa. Jadi ada huruf ma'ani yang dia hanya masuk kepada isim saja. Apa contohnya ikhwan akhwat? Ikhwan dulu. Apa contoh huruf yang dia hanya masuk pada isim saja? Ikhwan. Ikhwan dulu, ikhwan. Apa ikhwan? Fi. Mumtaz. Fi. Huruf jar. Ya, Hasan. Kemudian yang kedua ada huruf ma'ani yang dia hanya masuk pada fiil saja. Apa contohnya akhwat? Lan, an, huruf-huruf Baik, ahsan. Nah, huruf an-nawasib wal huruf al-jawazim. Kemudian yang ketiga, ada huruf ma'ani yang dia bisa masuk ke dua-duanya, bisa ke isim, bisa ke fiil. Apa contohnya? Ikhwan 1, akhwat 1. Apa contohnya ikhwan? Nah, apa contohnya ikhwan? 1 aja. Yang dia bisa masuk kepada isim dan juga kepada fiil. Wan. Oh, ini hal sama bal. Hal. Baik, hal. Ada lagi akhwat selain hal? Mata, Ustaz. Mata atau mata? Mata. Baik. Nah. Baik, nah. Man misalnya, ya, atau mata Muhammadun musafir ila Jakarta, ini masuknya kepada isim. Kalau fiil, mata yusafir Muhammad ila Jakarta, ini kepada fiil. Dan juga hal Muhammadun musafir ila Jakarta, hal yusafir Muhammad ila Jakarta. Nah ini, jadi itu pembahasan tentang huruf yang tadi kita lewat. Allah a'lam bishawab. Baik. Nah,
Kemudian di sini disebutkan, ya. Tadi kita sebutkan bahwasannya id itu asalnya ada dua. Ada id ism dharb zamani, kemudian ada id harf fujai. Ya, contohnya tadi dakhaltul baita id Muhammadun jalisun. Demikian. Ya. Nah, di sini faqala Sibawaihi innaha harfun bimanzilati in asyartiyati. Jadi idma adalah huruf, ya, kedudukannya sama dengan in asyartiyah. Fa idza qulta, maka apabila engkau mengatakan idma takum akum, ya, jika kamu berdiri saya juga berdiri. Fa ma'nahu id takum akum, maka maknanya jika kamu berdiri, saya berdiri. Nah, jadi ini pendapat yang pertama, bahwasanya idma adalah huruf, kedudukannya sama dengan in asyartiyah. Baik, ini pendapat yang pertama. Kemudian, wa qala al-mubarridu wa ibnus sarraji wal farisi, dan berkata al-mubarrid, Ibnul Sarraj dan Farisi, innaha dharfu zamanin. Jadi idma adalah dharf zaman, kata keterangan waktu. Wa innal ma'na fil mithal mata takum akum, ya, wahtajju bi annaha qabla dukhuli man kanat isman wal aslu adamut taghyir. Jadi kata al-mubarrid, kemudian Ibnu Sarraj, kemudian al-Farisi, mereka bertiga mengatakan bahwasanya idma adalah dharf zaman. Ya, contohnya mereka mengatakan mata takum akum. Karena kata mereka berdalil, berhujjah, wahtajju bi annaha qabla dukhuli ma kanat isman. Jadi id ini sebelum kemasukan ma, itu ma ini ya. Nah, ini dia adalah isim. Wal aslu adamut taghyir. Jadi ketika kemasukan ma, tetap dia dalam keadaan isim. Nah, jadi dhorob itu dihukumi isim. Jadi dhorob itu adalah isim. Perhatikan kaidahnya. Dhorob adalah isim. Sedangkan isim belum tentu dari dhorob. Jelas ikhwan akhwat? Paham ya sampai sini? Insyaallah paham Ustaz. Baik. Nah, kemudian kata muallif, wa ujibu bi anna taghyira qad tahaqqaqa qat'an. Maka aku jawab, yaitu apa jawabannya, yaitu yang mengatakan bahwasannya idma, ya, idma itu dia tidak berubah. Jadi dia tidak berubah. Kata beliau begini, perhatikan. Bi anna taghyira qad tahaqqaqa qat'an. Lah, enggak. Di situ ada perubahan. Walaupun dia kemasukan ma, tetap di situ ada perubahan. Apa perubahannya? Bidalili annaha kanat lil madhi. Jadi sebelum ada ma, id itu menunjukkan sesuatu yang telah lampau. Namun ketika kemasukan ma, fasarat lil mustaqbal, maka menjadi waktu akan datang. Fadalla ala annaha nuzi'a minha dzalikal ma'na albatta. Maka menunjukkan akan hal ini dicabutnya dari lafaz izma itu kata lampau menjadi kata akan datang. Ya. Wa fi hadzal jawab nazar la yahtamiluhu hadzal mukhtasar.
Jadi pada jawaban ini perlu juga diperhatikan, yaitu jawaban yang tadi mengatakan sebelum kemasukan ma, dia itu maknanya tidak berubah. Ketika kemasukan ma juga tidak berubah. Namun kata mu'allif, enggak. Dia mau kemasukan ma atau tidak, tetap ada perubahan. Karena kata beliau sebelum kemasukan ma, dia itu menunjukkan al-madhi, kata lampau. Namun ketika kemasukan ma, dia menjadi al-mustaqbal, yang akan datang. Nah, dari jawaban mu'allif ini, itu yang ana lingkari. Wa fi hadzal jawabi nadharun la yahtamiluhu hadzal mukhtasar. Maka jawaban yang tadi mengatakan, yaitu kemasukan ma atau tidak, itu perlu dilihat lagi. Ya, tidak mungkin hal ini dijelaskan pada kitab yang ringkas ini. Nah, dari sini kita bisa menebak bahwasannya mazhabnya Al-Imam Ibnu Hisham, bahwasannya idma adalah isim, bukan huruf. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwan dan akhwat, sampai sini antunna dan antum ada pertanyaan? Baik. Tidak ada ya? Kalau memang tidak ada, barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri sampai di sini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri ikhtitam doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fikum barakallahu jami'an. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Afwan ya.